Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakina fi qulubil mu'minin liyaddadu imana ma'a imanihim. Walillahi judus samawati wal ard. Wa kana Allahi aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim wa rasulul azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqal minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Syukur kepada Allah SWT dalam momen apapun, suka dan duka, menerima nikmat atau menerima musibah, kita wajib mensyukuri nikmat Allah, karena semuanya itu membawa kesana bagi kehidupan kita di masa depan. Jangan sampai kita terjadi golongan orang-orang yang sedikit sekali untuk mensyukur nikmat Allah. Maka jadilah kita kelompok orang yang sedikit, karena Umar bin Khattab memberikan wasilah pada kita, memberikan nasihat kepada kita, berdoalah, jadikanlah kita golongan orang yang sedikit yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alni al-qalil. Hadirin, agar syukur kita senantiasa membawakan keberkahan dalam kehidupan ini, marilah kita tak henti-hentinya menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, sesuai dengan janji Allah yang kita doakan setelah doa azan, agar Rasulullah SAW mendapat wasilah yang telah dijanjikan Allah. Dengan wasilah itu kita akan menerima syafaat dari beliau. Oleh karena itu, rajin-rajinlah mendengar azan dan berdoalah supaya Allah SWT benar-benar memberikan wasilah kepada Rasulullah, dan kita termasuk kelompok yang mendoakan itu. Kelak kita akan bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kali ini Jumat ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang sangat berbahagia bagi kaum muslimin muslimat, karena bulan inilah bulan pengampunan. Adam ketemu dengan Hawa, Nabi Yunus selamat dari ikan paus, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Semua nabi-nabi pada umumnya pada bulan Muharram ini adalah bulan pengampunan, karena dosa-dosa yang dilakukan telah banyak sekali. Maka saat inilah kita untuk bertaubat dan merenungkan kesalahan kita itu. Oleh karena itu penting sekali khotbah pada siang hari ini kita memberikan berdasarkan ayat An-Nisa ayat 1 di atas, adalah pondasi untuk membangun keluarga yang sakinah, atau bahasa umumnya keluarga idaman. Keluarga idaman memang semua orang mendambakan, menginginkan keluarga idaman. Idaman itu adalah merupakan hal yang tak terlebih nilainya, merupakan semua aspek, semua ukuran dia melebihi, karena idaman bagi dirinya, idaman bagi keluarganya, idaman bagi masyarakat, dan idaman bagi masyarakat dunia seluruhnya. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa itu, ya ayuhan nas, seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah, karena manusia diciptakan Allah. Tapi dalam hal ini kita sebagai orang yang beriman, yaitu beragama Islam, meyakinkan bahwa konsep An-Nisa ini menanamkan kita untuk bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pondasi pertama, membangun nilai-nilai akidah di rumah tangga. Ini penting. Kalau akidah itu ditanam, karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluruh manusia
tapi wabil khusus bagi orang yang beriman diperintahkan pada surah At-Tahrib ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro. Ini tegas dan jelas. Diperintahkan kepada kita orang yang beriman, baik diri kita sendiri, keluarga dan anak keturunan, selamatkan dirimu, keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Tak bisa kita bayangkan bahan bakunya. Kalau kita bakar batu bara, bagaimana itu panasnya. Ini suatu peringatan kepada Allah SWT, kepada orang yang beriman. Karena manusia belum tentu beriman. Manusia disuruh untuk bertakwa karena dia diciptakan oleh Allah. Tapi tak semuanya menerima hidayah. Bersyukurlah kita orang yang beriman menerima hidayah, sehingga kita diperingatkan Allah untuk menjaga diri kita. Oleh karena itu, dalam perintah ini, maka Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Sabdanya adalah hal yang sepele tapi menyentuh. Hal yang lumrah tapi terabaikan. Ini adalah perintahnya. Muru auladakum bisolati wahum abna sab'in sinin wadribuhum alaiha wahum abna asri sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan sholat ketika usia 10 tahun, dipukul, kata Nabi. Ini makna dahulu. Begitu tegas. Karena akidah yang ditanamkan mulai sekecil kita harus dilatih. Dahulu saya menjelaskan dalam keluarga untuk mendidik anak berakhlak. Anak berakidah itu tanamkan nilai akhlak. Akrimu auladakum asanu adabahum. Kalau akhlak ditanam dengan baik, insya Allah anak itu akan terbawa dengan kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu, jangan anak disuruh pergi ke masjid untuk sembahyang, tapi orang tuanya tidak sembahyang. Maka anaknya akan ribut di masjid. Coba kita ganti untuk mensensen akidah itu. Ayah dan anak bersama-sama. Berdasarkan mazhab 4. Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Tidak ada permasalahan masalah anak berbaris di saf orang-orang dewasa. Yang penting jangan aja di belakang imam. Karena belakang imam itu ada orang terpilih untuk meluruskan imam jika imam salah. Kalau lain tidak ada kesepakatan. 4 mazhab itu menyatakan tidak sah, terputus, safnya tidak ada. Yang dikhawatirkan para ulama, anak-anak bersama kita sebagai jemaah takut dia berlari sehingga saf itu kosong. Nah, kalau kita didik anak dengan berakhlak mulia, dididik untuk mengajar dia sholat, diajar, insya Allah dia tidak akan lari dan masjid tidak akan ribut, anak-anak tidak akan berlari karena didamping orang tuanya. Inilah yang dimaksud dengan memberi pukulan kepada anak-anak kita yang tidak sholat. Oleh karena itu, dalam hal ini, apabila akidah ini tertanam dalam keluarga, maka secara penelitian modern yang dilakukan secara psikologis, keyakinan yang kuat itu akan melekatkan rasa ikatan batin keluarga itu. Kasih sayang keluarga itu akan kuat sehingga konflik-konflik keluarga itu berkurang. Konflik keluarga pasti ada. Tidak mungkin keluarga itu tidak ada konflik. Rasulullah pun mempunyai konflik, Umar pun berkonflik. Tapi konflik orang-orang yang beriman, konfliknya dapat dikendali. Dan kenakalan remaja tidak akan terjadi karena dia sudah tertanam nilai-nilai akhlak. Yang kedua adalah konsep keluarga. Wa khalaqna, Allah menciptakan manusia dari satu menjadi banyak. Itu adalah perkembangan manusia. Nah, perkembangan manusia itu dengan banyak sekarang, maka keluarlah permasalahannya. Masalahnya apa? Generasi yang lemah. Walaisal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatin, dia apa? Janganlah khawatir orang tua dengan anak keturunan yang lemah. Apa anak generasi yang lemah? Santing sekarang. Anak yang pendek tapi idiot. Nah, ini kelemahan. Sebenarnya anak yang santing ini tidak boleh terjadi. Karena pola asuh yang salah, mengembangkan fungsi keluarga yang keliru, maka ini terjadi. Tidak bisa lepas dari kemungkinan, karena perkembangan manusia lebih banyak, maka terjadi keteledoran keluarga. Oleh karena ini konsep yang kedua ini melahirkanlah fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu harus berjalan, 8 fungsi keluarga.
Bagaimana sang ayah menjalankan fungsi agama dalam keluarganya, menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarganya. Bagaimana fungsi sosial berjalan, sosial bermasyarakat, sosial di dalam keluarga, sosial ikatan nasab atau ikatan keluarga kita yang sering bentrok antara keluarga-keluarga, sanak saudara. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Sebelum menikah, fungsi ekonomi harus dipersiapkan. Tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi pengusaha, yang penting halal dan thayyib. Yang keempat, fungsi kasih sayang. Keluarga memerlukan fungsi kasih sayang. Permasalahan sekarang, keluarga tidak terbentuk kasih sayang, maka anak-anak keluar berlari. Inilah menyebabkan terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Fungsi selanjutnya, fungsi pendidikan. Wajib diberi pendidikan. Sekarang masalahnya orang tua terjebak memberi pendidikan ilmu-ilmu saja, tetapi nilai akhlak lupa. Maka anaknya kurang ajar, tapi dia cerdas. Berbeda dengan anak-anak yang diberi adab. Bahkan para sahabat, para ulama dan ustadz leluhur kita yang lalu menanam anak-anaknya ini dalam menuntut ilmu. Yang langkah pertama adalah memberikan adab. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah 40 tahun itu memberikan adab. Adab dulu yang diberi, baru keyakinan kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Adab yang kita tanamkan, pendidikan informal, pendidikan di dalam rumah, baru kita pendidikan di luar atau pendidikan sekolah. Lalu sahabatku, hadirin sidang yang berbahagia, oleh karena itu, di dalam menerapkan pola asuh ini, Ali radhiyallahu anhu berkata, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Karena anak ini tidak bisa dididik berdasarkan zaman kita. Perintah, muru, bisolatim. Pukullah anak ketika usia 10 tahun tidak boleh sholat. Zaman dahulu memang dipukul kalau tidak sholat. Tapi zaman generasi alfa tidak dipukul. Diberi makna. Kenapa tidak sholat itu penting? Kenapa sholat itu penting? Diberi makna. Sehingga orang tuanya meyakinkan anaknya akan menjadi sadar, dan tentulah diberi suri teladan bagi orang tuanya. Ini pukulan-pukulan perubahan pola asuh menurut zaman dengan zaman itu berbeda-beda. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini kita akan memahami perkembangan manusia ke depan lebih baik dan lebih bijak. Lalu dengan ketentraman pola asuh yang baik, maka perkembangan pertumbuhan anak itu akan tumbuh sempurna. Stunting, generasi lemah tidak terjadi, tidak akan dapat, karena kita melatih anak itu benar-benar sesuai dengan fungsi itu tadi, fungsi keluarga berjalan. Lalu kecerdasan spiritualnya, kecerdasan sosial anak kita akan terbentuk, sehingga anak tidak akan menjadi kerah kenakalan remaja. Anak tidak akan terjadi ego yang terlalu tinggi, anak tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita menanam adab, menanam fungsi, memberikan makna kepada anak-anak kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita membangun fondasi moral sosial. Moral sosial ini sangat penting. Karena di situ dijelaskan bahwa allazi tasa'aluna bihi wal arham. Kita peliharalah silaturahim. Silaturahim ini memang diutamakan. Kita menjalin hubungan sesama kerabat, sesama nasab atau persaudaraan. Yang ini yang sering putus. Tapi terlepas dari itu, kita harus menjalin siapa teman-teman orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita hubungkan silaturahim. Siapa guru-guru kita, mulai dari guru PAUD, guru SD, guru SMP, guru SMA, kita hubungkan, kita kirimkan doa, hubungkan silaturahim. Karena silaturahim penting sekali untuk menanam akhlak. Karena kalau menurut Umar, yang dinisbatkan kata-kata ini kata Umar adalah kita harus menanamkan akhlak itu di keluarga itu adalah akhlak yang mulia. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi keluarga, dan saya bermanfaat bagi keluarga saya. Ini maknanya. Dengan adab, dengan kita berfungsi melaksanakan fungsi-fungsi kita dalam keluarga, niscaya nilai-nilai sosial akan mencerminkan di luar, maka hubungan sosial kita akan lebih bagus. Aura-aura keluarga itu nampak karena diiringi dengan nilai-nilai adab, nilai-nilai santun, dan fungsi-fungsi keluarga berjalan baik, itu menjadi suri teladan bagi masyarakat. Ini dengan demikian,
Bukannya terbalik zaman sekarang, kita memperbaiki, kita tebar pesona dengan sosial, dengan adat, tapi keluarganya berai-beraian. Antara ayah dan ibu tidak pernah bertemu, antara anak dengan anak tidak pernah bertemu, semuanya lain. Walaupun duduk bersama, tapi sibuk masing-masing. Satu ketawa, satu kecekik, satu menangis, masing-masing berbeda-beda. Karena teknologi. Itulah kondisi sekarang. Makanya harus kita yakinkan, kita tanamkan nilai-nilai sosial ini bagaimana sehingga nilai-nilai akidah rumah tangga kita berjalan. Dan keempat adalah bagaimana kita menanam nilai-nilai etika spiritual. Hadirin, sidang Jumat yang penting. Sidang Jumat yang berbahagia. Nilai-nilai spiritual ini sangat penting. Di situ di akhir surah An-Nisa menjelaskan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba itu artinya menjaga dan mengawasi. Artinya kita ini diawasi Tuhan, dijingok, dikelek, bahasa dusunnya itu. Dikatoi, nah dilihat, diperhatiin Allah. Apa pekerjaan kita? Diperhatiin oleh Allah SWT. Nah kalau kita menyadari kita diperhatiin, menyadari kita dijaga, insya Allah para pedagang tidak akan culas dengan timbangannya. Para petani tidak akan culas dengan pupuk-pupuk yang merugikan kesehatan. Para pejabat tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Semuanya amanah. Tapi nilai-nilai rokibanya hilang, inilah permasalahannya. Ayo Bapak-bapak, sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia ini adalah fitrah mengagungkan keesaan Allah. Menanamkan nilai-nilai akhlak. Dengan demikian, apabila keempat pondasi ini mulai dari akidah kita perbaiki, kita perkokohkan, dia akan melahirkan akhlak-akhlak mulia dalam keluarga itu. Dengan akhlak-akhlak mulia tertanam, maka fungsi keluarga itu akan berjalan dengan baik. Berjalannya fungsi keluarga, maka budaya spiritual itu akan berjalan. Nah, dengan demikian terjadi lingkaran setan. Kembali lagi demikian, maka keluarga itu terkungkung di dalam keadaan kebaikan, terkungkung di dalam keadaan ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Demikian 4 pondasi untuk membangun keluarga idaman yang bahasa umumnya adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Memang berat untuk menuju keluarga yang bahagia, keluarga yang sentosa, keluarga yang sakinah mawaddah. Namun yakinlah dengan kita berusaha dan berupaya untuk melaksanakan ini akan terwujud. Meskipun belum sempurna, yang penting kita bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dengan menanam 4 hal ini. Apabila belum sempurna, kita meninggal, kita sudah berjuang untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.